Saudara, selamat bertemu kembali dalam pertemuan yang keempat. Pada kesempatan ini, kita akan mendalami mengenai gereja dan tugas-tugas gereja. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memulai pertemuan ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kasih karuniamu kepada kami, khususnya melalui gereja. Putramu, Yesus Kristus sendiri, yang mendirikan gereja sebagai tubuhnya, sebagai sarana keselamatan bagi kami di dalam hidup ini, dan sebagai sarana rahmat yang kau curahkan di dalam hidup kami. Bimbing dan sertailah kami senantiasa, agar hati kami terbuka oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami pengajaran-pengajaran yang kami terima pada kesempatan ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, dalam slide yang pertama ini kita bisa melihat judul dari pertemuan kita, yaitu Gereja Membangun Iman Tanpa Henti. Dalam buku persiapan Krisma Suci pada halaman 58, kita bisa melihat buah-buah sakramen Krisma. Dalam 3 pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas dan mendalami mengenai 3 sakramen inisiasi, yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen Krisma. Apa saja buah-buah dari sakramen Krisma itu? Tidak lain, ada 8 buah-buah sakramen Krisma. Yang keenam, buah yang keenam disebut kita menjadi lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan gereja. Nah, apa itu gereja? Mari kita bahas dalam pertemuan ini. Gereja itu berasal dari kata ekklesia dalam bahasa Latin, dan dalam bahasa Yunani juga disebut ekklesia dengan penulisan yang agak berbeda, memakai K. Yang berarti kumpulan, pertemuan atau musyawarah. Dari kata kerja, memanggil. Sehingga kalau diartikan, eklesia ini berarti kumpulan orang-orang yang dipanggil Tuhan. Karena itulah kita mengadakan pertemuan online kali ini di dalam gereja. Nah, pengertian kedua gereja itu adalah gedung, tempat beribadat, tempat memuliakan, tempat bersyukur kepada Tuhan, seperti di tempat ini. Itu pengertian yang kemudian berkembang, yaitu gereja sebagai tempat rumah ibadat. Tetapi pengertian yang paling awal itu tadi, yaitu gereja sebagai kumpulan orang-orang yang dipanggil Tuhan. Apa dasar dari pendirian gereja? Kita lihat pada slide berikut. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 18 sampai 19, di situ dikatakan, Yesus berkata kepada Petrus, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku," atau disebut juga jemaatku, "dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Inilah, kalau disebut dengan istilah sekarang, akte pendirian gereja. Kalau kita mau membangun rumah, tentu kita perlu memiliki akte pendirian bangunan. Inilah akte pendirian gereja. Yesus tidak hanya mendirikan gerejanya, tetapi juga sekaligus memberi kuasa kepada gereja. Lalu pertanyaan muncul, apa tugas-tugas gereja? Pada slide berikut kita lihat ada
tiga, tugas Kristus. Tentu masih ingat, tugas Kristus sebagai imam, tugas Kristus sebagai nabi, dan tugas Kristus sebagai raja. Tugas Kristus sebagai imam tidak lain adalah tugas pengudusan. Dan tugas Kristus sebagai nabi itu tugas mewartakan atau mengajar. Dan yang ketiga, tugas Kristus sebagai raja, kita tahu, Yesus pernah berkata, barang siapa hendak menjadi pemimpin, hendaklah ia menjadi pelayan. Nah, karena itulah tugas Kristus sebagai raja ini adalah tugas melayani, tugas pelayanan. Dan tiga tugas Kristus itulah yang diteruskan gereja hingga kini. Dan dapat kita lihat itu dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Pada slide berikut kita bisa baca teks Kisah Para Rasul. Dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itulah yang disebut dengan kerigma. Dan dalam persekutuan, itulah koinonia. Dan mereka selalu berkumpul, koinonia, untuk memecahkan roti dan berdoa. Itulah liturgia. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Itu tadi, koinonia. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya, diakonia, kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, liturgia, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai oleh semua orang. Itulah martiria, kesaksian iman. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Dari Kisah Para Rasul tadi, kita dapat temukan 5 tugas gereja yang tidak lain adalah penjabaran dari 3 tugas Kristus yang diteruskan oleh gereja sampai sekarang. Apa saja 5 tugas gereja itu? Yang pertama tadi adalah koinonia. Kebetulan majalah keuskupan kita juga itu memakai nama majalah koinonia. Apa itu koinonia? Koinonia tidak lain artinya adalah persekutuan, kumpulan, atau paguyuban. Kita tahu arti dari gereja tadi, eklesia, yang berarti kumpulan orang-orang yang dipanggil Tuhan. Yang kedua, tugas liturgia. Artinya apa? Liturgi, merayakan iman. Tugas gereja menguduskan, dikonkretkan dalam tugas liturgia. Yang ketiga, tugas kerigma. Kerigma tadi adalah tugas pewartaan gereja. Yang keempat, tugas martiria. Dari kata martir, saksi iman. Jadi tugas gereja memberi kesaksian iman dengan kata dan perbuatan. Yang kelima adalah tugas diakonia, tugas pelayanan. Tugas gereja melayani. Mari kita lihat penjelasan masing-masing pada slide berikut. Yang pertama, tugas persekutuan atau koinonia. Ikut serta dalam persekutuan. Jadi kita dipanggil untuk ikut dalam persekutuan dan persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dengan pengantaran Kristus dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Sebagai orang beriman, kita dipanggil hidup dalam persatuan erat dengan Allah Bapa dan sesama manusia melalui Yesus Kristus, Putranya, dalam kuasa Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal adalah dasar dari persekutuan gereja
Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah dalam persekutuan, karena itu kita pun dipanggil masuk dalam persekutuan tersebut. Oleh karena itu kita diharapkan dapat menciptakan kesatuan antar umat dalam gereja, dalam paroki, dalam keuskupan kita, dan dalam masyarakat. Paguyuban ini, persekutuan ini diwujudkan dengan menghayati hidup menggereja, baik itu secara teritorial, yaitu rukun kita masing-masing atau lingkungan, dan terutama dalam keluarga-keluarga kita masing-masing, dan juga dalam paroki kita, serta dalam keuskupan kita. Dan kita berada di dalam wilayah Keuskupan Agung Makassar. Maupun di dalam kelompok-kelompok kategorial, ada juga kelompok-kelompok kategorial yang ada dalam gereja, entah itu Sekami, OMK, Orang Muda Katolik, Choice, KTM, dan sebagainya. Nah, dalam buku Persiapan Krismas Suci itu bisa kita dalami pada halaman 45 dan seterusnya, itu membina iman tanpa henti. Kita melihat pada bagian awal tema ke-16 ini, gambar mengenai perbandingan dua situasi. Yang pertama, tanaman yang subur dan tanaman yang kering, tanaman yang kurus. Nah, inilah selalu saya bandingkan dengan kisah bagaimana seseorang itu memiliki masing-masing satu tangkai kayu. Masing-masing memiliki satu batang kayu. Nah, kalau kayu itu dikumpulkan bersama-sama, maka ketika udara dingin dan gelap, kita dapat menyalakan api yang semakin besar dan menghangatkan kita semua. Tetapi ketika setiap orang berpikir, saya tidak perlu mengumpulkan kayu saya bisa menyalakan kayu saya sendiri-sendiri. Dan dia mengambil kayunya, kamu juga mengambil kayumu, dan di situ juga mengambil kayunya. Apa yang terjadi, saudara? Ya, memang kayu tersebut masih bernyala, tapi tidak akan lama. Akhirnya padam. Nah, itulah perumpamaan mengenai persekutuan atau koinonia. Pada slide berikut kita lihat lagi perumpamaan yang sederhana. Sebuah palang, papan yang berbunyi CH. Kemudian pertanyaan, what are missing? Nah, dalam bahasa Inggris, kita tentu tahu bahwa kalau ini adalah bangunan gereja, maka itu disebut church. Jadi, huruf apa yang hilang dari kata church? Kalau dua huruf itu hilang, apa yang hilang itu? You are. Jadi, apa maksud dari pesan gambar ini? Without you are, there is no church. Tanpa kamu, tanpa saya, tanpa kita, tidak ada gereja. Oke, jadi kita masing-masing bermakna. Kitalah gereja. Tanpa kita, maka gereja tidak lengkap. Sekarang kita lihat pada tugas yang kedua dari gereja. Tugas liturgia. Dalam kehidupan menggereja, peribadatan menjadi sumber dan pusat hidup beriman. Melalui bidang ini, setiap anggota menemukan, mengakui, dan menyatakan identitas Kristiani mereka di dalam gereja Katolik. Hal ini dinyatakan dengan doa-doa, simbol-simbol liturgi, lambang-lambang, sebagaimana kita lihat di dalam gedung gereja ini, dan dalam kebersamaan umat merayakan imannya. Partisipasi aktif dalam bidang ini diwujudkan dalam memimpin perayaan liturgis tertentu, seperti misalkan memimpin ibadat sabda di rukun-rukun kita masing-masing, di dalam kelompok-kelompok kita. Kita dapat memimpin ibadat sabda atau doa bersama dalam keluarga juga. Membagi komuni, nah tugas PPK, pelayan pembagi komuni. Menjadi lektor, pembaca kitab suci, pemazmur, memuliakan Allah dengan nyanyian, dengan suaranya yang indah. Organis yang mengiringi lagu gereja. Misdinar atau putra-putri altar. Paduan suara
penghias altar, sakristi, tempat persiapan sebelum liturgi dirayakan, dan mengambil bagian secara aktif dalam setiap perayaan dengan berdoa bersama, menjawab aklamasi ketika imam menyapa, Tuhan sertamu, kita menjawab dengan penuh semangat, dan sertamu juga. Bernyanyi dengan suara penuh, tidak bernyanyi diam-diam. Dan sikap badan yang hormat, yang sopan, dan ingat, selama berada di ruang gereja, jangan mengaktifkan alat komunikasimu. Karena apa? Kamu berada di tempat yang kudus. Kamu datang untuk berbicara dengan Tuhan. Karena itu, tidak tepat kamu mengaktifkan alat komunikasi tersebut. Sama seperti kamu berbicara dengan orang lain, apakah sopan? Tiba-tiba ada yang menyela pembicaraan tersebut. Tentu tidak, bukan? Nah, karena itu diingatkan. Mari kita laksanakan tugas liturgia ini dengan cara sesederhana apapun, termasuk tadi itu, menjaga kehikmatan ibadat, liturgi dalam gereja. Antara lain tadi, jangan terlambat, jangan mengaktifkan alat komunikasimu selama ibadat, dan kuduskanlah, hormatilah tempat ibadat ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pada slide berikut ini kita melihat gambar yang sangat indah. Bagaimana seorang imam melayani seorang anak muda dalam pengakuan dosa. Nah, sakramen tobat itu bagian dari liturgi gereja. Nah, kita pun datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa, untuk merayakan iman kita, untuk dipulihkan kembali hubungan kita terhadap Tuhan dan sesama. Nah, pada slide berikut kita melihat tugas gereja yang ketiga, yaitu pewartaan, tugas kerikma. Ikut serta membawa kabar gembira bahwa Allah telah menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa melalui Yesus Kristus, putranya. Dan melalui bidang karya ini, pewartaan, diharapkan kita dapat membantu sesama umat Allah untuk mendalami firman Allah, khususnya selama bulan September ini, bulan Kitab Suci Nasional. Kita dalami firman Allah itu, maka diberi tugas setiap hari jam 9 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti channel YouTube Hidup TV untuk mendalami Injil Yohanes. Kita mau menumbuhkan semangat untuk menghayati hidup berdasarkan semangat Injil dan mengusahakan pengenalan yang semakin mendalam akan pokok-pokok iman Kristiani yang begitu kaya dan mendalam. Supaya apa? Kita tidak mudah goyah dan tetap setia, teguh, berdiri dengan iman Katolik kita. Beberapa karya yang termasuk dalam bidang ini misalkan pendalaman iman, katekese para calon baptis, dan persiapan penerimaan sakramen lainnya, terutama yang sedang kita lakukan ini, persiapan penerimaan sakramen Krisma. Termasuk dalam kerikma ini adalah pendalaman iman untuk lebih lanjut bagi orang yang sudah Katolik lewat kegiatan-kegiatan katekese, pengajaran. Jadi ada kehausan, kerinduan hati kita untuk seperti kalau diperumpamakan HP. HP kalau satu hari digunakan penuh, maka dia akan lowbat. Kalau sudah lowbat, tidak ada gunanya. Apa yang harus kita buat? Dia harus dicas, diisi. Seperti itulah kita juga. Kerinduan hati kita hanya dapat diisi oleh Tuhan. Karena itu kita mesti memperhatikan juga kebutuhan rohani kita. Tidak hanya kebutuhan HP untuk dicas, tapi juga kebutuhan rohani kita. Kita bisa mengikuti rekoleksi, pendalaman iman, retret secara rutin, setahun sekali, dan sebagainya. Jadi carilah kesempatan-kesempatan tersebut sesudah kalian nanti menerima sakramen Krisma di dalam hidupmu. Supaya apa? Imanmu itu tetap bertumbuh dan menghasilkan buah-buah rohani. Nah, gambar slide berikut ini bisa kalian lihat kegiatan seorang muda dalam kegiatan namanya World Youth Day.
Mereka penuh sukacita. Mereka mendalami kisah-kisah para kudus dan meneladani dan mencoba menghidupkan teladan orang kudus itu dalam hidup mereka. Yang berikutnya, tugas martiria, kesaksian, memberi kesaksian iman. Martiria itu dari kata martir, artinya saksi iman. Kita dipanggil untuk ikut serta menjadi saksi-saksi Kristus bagi dunia, lingkungan di mana kita hidup. Hal ini dapat diwujudkan dalam menghayati hidup sehari-hari sebagai orang beriman di tempat kerja, di tempat belajar, sekolah, ataupun di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Yaitu ketika kita menjalin relasi dengan sesama umat beriman lain dan dalam relasi hidup bermasyarakat. Melalui bidang karya ini, umat beriman diharapkan dapat menjadi sebagaimana Kristus katakan, menjadi ragi, menjadi garam, menjadi terang. Ragi, garam itu atau terang, lampu kecil, tetapi dia membawa perubahan suasana, lebih terang, lebih terasa asin, lebih enak rasanya. Dan ragi itu meskipun kecil, dia berguna untuk mengembangkan adonan ketika misalkan membuat roti. Sehingga mereka disukai, itu kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul, mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, karena itu saya mengajak kita sekalian untuk menyaksikan video berikut ini berkaitan dengan martir dalam gereja. Berkat mereka itulah gereja dapat bertumbuh sampai sekarang ini. Dan pesan akhir dalam video ini adalah cintailah gerejamu, gereja Katolik yang kudus. Selamat menyaksikan. Inilah iman Katolik kita. Yang dimulai ketika Yesus memanggil 12 orang untuk mengikutinya. Para murid diajar mulai kata dan perbuatan Yesus, menyaksikan kemuliaan Yesus dalam peristiwa transfigurasi, sehingga mereka mengenal siapa Yesus itu. Dan ketika Yesus membasuh kaki mereka, Yesus mengajarkan untuk saling melayani sesama mereka, saling melayani. Ketika Yesus memecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku. Dan itulah yang dilakukan oleh gereja. Meneruskan perintah Yesus yang berkata, lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Dan ketika Yesus disalibkan, Yesus menanggung sengsara dan penderitaan. Dan ketika Yesus bangkit dengan mulia pada hari Paskah, ketika Roh Kudus yang dijanjikan Yesus turun atas para rasul, itulah peristiwa Pentakosta yang disebut sebagai perayaan kelahiran gereja Katolik. Gereja yang berani bersaksi. Dan inilah Petrus, paus kita yang pertama, pemimpin gereja Katolik yang pertama. Dan beginilah akhir hidup Rasul Petrus. Dia disalibkan terbalik di kayu salib di atas bukit bernama Vatikan di Roma, dan disitulah sekarang berdiri Basilika Santo Petrus. Dan inilah Rasul Paulus, Rasul segala bangsa. Dia mewartakan Kristus ke segala bangsa-bangsa. Dan beginilah akhir hidup dari Rasul Paulus. Beliau dipenggal. Dan beginilah
nasib para rasul lainnya. Rasul Andreas disalibkan berbentuk salib X, dan para rasul mati dibunuh, kecuali satu rasul ini, yaitu murid kesayangan Tuhan, yaitu Rasul Yohanes, yang dipercayakan Yesus untuk menjaga ibunya. Dan inilah yang kemudian menjadi wilayah penyebaran agama Kristen pertama. Inilah simbol-simbol liturgi dalam gereja. Ikan yang disebut Ichthus, singkatan dari Yesus Kristus, penyelamat dunia. Dan inilah para martir yang pertama. Awal mulanya, kekristenan ini sangatlah berbeda, yang sebagaimana kita dengarkan dalam kisah para rasul tadi. Mereka membagi-bagikan kepunyaan mereka kepada sesama, dan mereka disukai banyak orang. Namun mereka mengalami nasib menderita, dihukum mati, disiksa, menjadi santapan binatang buas. Mereka dianiaya, tetapi mereka senantiasa mewartakan iman akan Kristus sampai mati. Inilah yang terjadi. Mereka dikumpulkan untuk menjadi santapan binatang buas, tetapi Roh Kudus memberi mereka keberanian. Mereka mati sebagai martir. Dan selama 300 tahun pertama, orang-orang pengikut Kristus dibunuh. Dan ini antara lain martir perdana, yaitu Santa Felicitas dan Perpetua, dua bersaudara. Inilah kemartiran dari Santa Felicitas. Dan inilah kemartiran dari Santa Perpetua. Dan beginilah kemartiran dari Santo Sebastianus, yang dipanah sampai mati. Dan inilah Santa Cecilia, pelindung dari pemusik gereja. Beliau tetap menyanyi, memuliakan Tuhan dengan musik yang indah. Bagus dalam Allah Tritunggal. Lihatlah pada jari-jarinya membentuk angka 3 dan 1. Imannya akan Allah Tritunggal. Dan inilah kekejian yang terjadi di kota Roma yang dibakar oleh Kaisar dan memfitnah bahwa orang Kristen yang telah membakar kota Roma. Dan sekarang berdirilah Basilika Santo Petrus di Vatikan di kota Roma sekarang ini. Inilah pusat gereja Katolik sedunia. Namun orang-orang Kristen tetap mengalami penganiayaan hingga sekarang ini, dan banyak martir-martir hingga sekarang. Dan inilah salib Kristus yang dipikul oleh para peziarah. World Youth Day, Pekan Pemuda Sedunia. Iman kita senantiasa dikobarkan, dihidupkan hingga sekarang berkat para martir. Dan melalui kita, melalui kamu, you are. Dan inilah Paus, Santo Yohanes Paulus II, yang mengatakan, cintailah gereja. Beliau memanggil setiap kaum muda. Dan ini penerusnya, Paus Benediktus ke-16. Karena gereja pun mengasihi kamu, mengasihi kaum muda, mencintai kaum muda. Setiap 3 tahun sekali, gereja mengadakan momen ini,
Pekan Pemuda Sedunia. Dan inilah Bapa Suci kita, Paus Benediktus ke-16. Dan kemudian diteruskan Paus Fransiskus. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, demikian saudara-saudaraku yang terkasih, kita melihat tadi mengenai tugas kemartiran, tugas martiria, kesaksian iman. Tidak perlu kita mati menjadi martir, karena kita hidup di zaman modern sekarang ini. Bagaimana kita membawakan pesan Kristus itu di tengah-tengah masyarakat kita dengan cara-cara yang didasarkan oleh kasih, pengampunan kepada saudara-saudara kita. Dan itulah yang ditunjukkan pada slide berikut. Para suster dan para peziarah saling berangkulan membawakan kasih Kristus, pengampunan. Mari kita lihat tugas yang kelima, tugas pelayanan, diakonia gereja. Kita ikut serta di dalam melaksanakan karya karitatif atau karya cinta kasih melalui aneka kegiatan amal kasih Kristiani, khususnya kepada mereka yang miskin, yang terlantar, yang tersingkir, yang dalam kesusahan. Gereja melayani mereka-mereka itu. Melalui bidang karya inilah umat beriman menyadari akan tanggung jawab pribadi mereka akan kesejahteraan sesamanya. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dalam kasih, keterbukaan yang penuh empati, partisipasi dan keikhlasan hati untuk berbagi satu sama lain demi kepentingan seluruh jemaat. Dan kita tahu dalam masa-masa sulit, dalam masa pandemi COVID ini, gereja senantiasa terpanggil untuk melayani siapa saja yang berkesusahan lewat pelayanan-pelayanan rumah sakit, lewat pelayanan-pelayanan seksi sosial, dan kita masing-masing. Kita lihat pada gambar slide berikut. Dengan demikianlah gereja memikul salib Kristus hingga sekarang. Gereja membagikan warta kabar gembira kepada siapapun juga. Nah, demikian materi yang disajikan pada kesempatan hari ini. Untuk tugas dapat kalian buka pada buku Persiapan Krisma Suci halaman 46 dan 47. Kita melihat bacaan dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Coba jawablah 2 pertanyaan dari kitab suci. 2 Petrus, surat Petrus yang kedua, bab 1 ayat 3 sampai 9. 2 pertanyaan tersebut. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, dari kelima tugas gereja tersebut, tugas-tugas mana sajakah yang sudah kalian laksanakan? Apakah koinonia, misalkan persekutuan? Kalian bersekutu dalam kelompok-kelompok mana saja? Ya, itu contohnya. Jadi sebutkan contoh konkret. Tugas misalkan kerikma, mewartakan Kristus. Bagaimana kalian ikut dalam tugas kerikma tersebut? Dalam kelompok mana saja? Atau tugas martiria, memberi kesaksian iman. Bagaimana konkretnya? Apa yang kalian kerjakan? Atau yang keempat, tugas liturgia. Nah, ini dia. Kalian mau ngambil bagian dalam tugas liturgia perayaan iman. Misalkan bagaimana? Entah dalam keluarga, dalam rukun, dalam paroki, atau di mana saja kalian berada dalam kelompok kategori. Atau yang kelima tadi, tugas diakonia, pelayanan. Bagaimana kalian melaksanakan tugas diakonia tersebut? Jadi itulah 3 tugas untuk minggu ini. Silahkan dikerjakan. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang selalu melindungi gerejamu hingga saat ini. Kami bersyukur kepadamu atas gereja yang telah Kau berikan demi keselamatan kami.
Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami dapat selalu menimba rahmat yang mengalir dalam gerejamu, khususnya melalui sakramen-sakramen. Bukalah hati kami sehingga kami dapat menimba pengajaran suci dari gereja, bunda dan guru kami, serta menjadikannya pedoman dalam peziarahan dan peperangan rohani kami di dunia ini. Dengan demikian, kami pun dapat memiliki panduan yang pasti, yang menuntun kami ke dalam kehidupan kekal. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.